Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Informasi pertama pemirsa, Polres Karo menggerebek ladang ganja di kawasan hutan Sibuaten, Desa Pancur Batu, Kecamatan Mereng, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dari hasil operasi ini, petugas berhasil menemukan 400 batang tanaman ganja siap panen dan saat ini petugas masih memburu para pelaku. Penemuan ladang ganja ini berawal dari informasi warga yang melaporkan adanya tanaman mencurigakan yang tumbuh di kawasan hutan ini. Tim gabungan kemudian menggerebek dan menemukan 400 batang ganja yang sudah siap panen di lokasi. Usai melakukan pendataan, sebanyak 15 batang ganja disisihkan sebagai barang bukti, sedangkan 385 batang ganja lainnya dimusnahkan di lokasi disaksikan oleh Forkopimda Karo, aparat TNI Polri, serta unsur pemerintah. Setelah pemusnahan, Polres Karo melakukan langkah-langkah lanjutan berupa penerbitan laporan polisi, pemeriksaan saksi, pengiriman barang bukti ke lapor, gelar perkara, serta proses penyelidikan terhadap para pelaku. Informasi kedua, banjir merendam kawasan Pantura Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah. Genangan parah depan RSI Sultan Agung membuat akses tenaga kesehatan dan pasien terganggu. Para nakes berharap Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi banjir yang setiap tahun melanda wilayah ini. Banjir di Jalan Pantura Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah setiap musim hujan terjadi. Tahun ini ketinggian air mencapai 80 cm dengan titik terparah depan kampus Uninsula dan Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Tenaga medis di rumah sakit harus berjuang melewati kemacetan, menerjang banjir, bahkan menggunakan perahu untuk berangkat maupun pulang kerja. Adapun pasien juga mengalami hal serupa. Mereka harus berjuang ekstra untuk datang berobat maupun menjalani operasi di tengah tingginya genangan air. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto dapat meninjau langsung kondisi banjir yang melumpuhkan jalur Pantura sekaligus mencarikan solusi agar persoalan banjir ini tidak terus berulang setiap tahunnya. Informasi ketiga, pemerintah telah resmi melegalkan ibadah umrah ke Tanah Suci secara mandiri. Karenanya calon jemaah umrah bisa berangkat sendiri tanpa melalui biro travel umrah atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Legalisasi umrah mandiri disetujui pemerintah bersama DPR RI dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Pada ketentuan terbaru pasal 86 disebutkan perjalanan ibadah umrah bisa dilaksanakan melalui PPI secara mandiri ataupun melalui pemerintah. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dhanil Ansars Simanjuntak menyatakan alasan pemerintah melegalkan umrah mandiri karena menyesuaikan perkembangan regulasi yang ada di Arab Saudi. Kalau ada orang yang menghimpun orang-orang yang melakukan umroh mandiri dengan dalih seolah-olah travel atau seolah-olah PPIU, itu tentu melanggar hukum dan kita ingin memastikan perlindungan terhadap usaha-usaha travel yang legal, tapi juga kita memberikan ruang legalitas untuk umroh mandiri karena ini arusnya tidak bisa dibendung karena perubahan iklim pelaksanaan umroh dan haji di Saudi Arabia yang membuka peluang untuk umroh mandiri, maka itu juga harus kita sesuaikan. Jadi perlindungan terhadap jamaah kami lakukan dengan maksimal oleh pemerintah. Perlindungan terhadap ekosistem ekonomi haji juga kita lindungi. Terima kasih. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Download Metro TV Extend sekarang.